Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalau selama ini yang aneh bukan karena lo yang sensitif dan banyak nanya, tapi standar kenormalan di sekitar lo yang udah makin sempit. Selamat datang di channel Babang Stick. Bagi yang baru pertama kali main ke sini, gue seneng banget bisa ketemu bareng, meskipun gak secara langsung. Channel ini bukan channel motivasi bombastis. Gue di sini cuma pengen ngobrol seru tentang misteri diri kita masing-masing. Buat lo yang baru pertama kali mampir, yuk langsung tekan tombol subscribe dan like ya. Mumpung gratis, hitung-hitung bantu konten kreator kecil dilirik sama algoritma YouTube. Dan terima kasih banyak buat kalian semua yang udah support channel Babang Stick. Oke, cerita kali ini mengambil sepenggal inspirasi dari kehidupan seseorang yang bernama Bayu. Kisahnya mungkin akan terasa familiar atau jangan-jangan mirip dengan pengalaman lo sendiri. Di sebuah kantor yang cukup terkenal di pusat kota, jam menunjukkan pukul 5 sore. Suara tepuk tangan dan tawa riuh memenuhi ruang terbuka kantor. Tim marketing baru saja meraih kemenangan besar, dan semua orang berkumpul, bersorak, merayakan keberhasilan itu. Tapi kalau kita perhatiin di sudut balkon, di sana, sendirian, si Bayu memandang ke arah langit yang mulai oren. Seorang rekan kerja sambil tertawa berteriak ke arahnya. "Woi, Bayu, lagi mikir apaan lagi sih lo? Sini ngumpul." Bayu hanya melambaikan tangan sambil tersenyum tipis. Dalam pikirannya, yang terjadi bukanlah sekedar overthinking doang. Dia sedang menelusuri ulang kejadian-kejadian di waktu meeting beberapa saat sebelumnya. Menganalisa pola, bertanya pada dirinya sendiri. Apa yang bisa gue efisienin untuk proyek selanjutnya? Di titik mana ya gue hampir gagal kemarin? Bayu butuh ruang, butuh keheningan setelah seharian penuh interaksi dan stimulasi. Nah, ini tanda orang jenius yang pertama. Ada teori yang namanya The Highly Sensitive Person dari Dr. Elaine Aron yang menyebutkan kalau otak orang-orang kayak si Bayu dan mungkin juga kayak otak lo seringkali memproses informasi lebih dalam, lebih detail, dan lebih luas. Setiap percakapan, ekspresi, suara, bahkan cahaya diproses secara intens. Itu bukan kelemahan lo ya, itu cara kerja sistem sarafnya emang begitu. Tapi konsekuensinya mereka lebih cepat lelah secara mental setelah interaksi sosial yang ramai. Menyendiri sebentar di balkon itu bukan suatu bentuk antisosial atau sombong, tapi ini adalah waktu untuk mengisi ulang baterai otaknya. Kayak ponsel yang butuh dicas setelah dipakai seharian. Kembali ke ruang meeting keesokan harinya, si bos sedang memberikan briefing tentang sistem penilaian pelanggan baru. Semua orang mengangguk-ngangguk, mencatat, dan kelihatan kayak udah paham. Penjelasan bos terdengar logis dan lancar, tapi di kepala Bayu muncul sebuah pertanyaan. Pertanyaan, bagaimana jika yang besar? Tanpa pikir panjang, dia mengangkat tangan. "Maaf pak, sistemnya emang oke, tapi dari perspektif pelanggan jangka panjang, apakah keputusan yang dihasilkan nanti akan benar-benar adil untuk mereka? Mengingat data dari survei yang kita pakai belum tentu netral." Suasana ruangan langsung berubah. Dingin, hening. Beberapa rekan langsung menunduk. Bos kelihatan kaget lalu wajahnya sedikit berubah. "Itu akan kita bahas nanti Bayu. Sekarang fokus ke implementasi dulu aja," jawab si bos singkat. Bagi Bayu itu adalah pertanyaan yang logis, tapi malah dia merasa dirinya seperti nada sumbang di tengah simfoni yang sudah harmonis. Di balik kejadian semua ini ada tanda orang jenius yang kedua, kebutuhan kognitif yang besar. Menurut penelitian psikologi sosial, individu dengan kebutuhan kognitif yang tinggi itu secara alami menikmati aktivitas berpikir yang mendalam dan menantang. Mereka merasa puas ketika bisa mengolah informasi yang kompleks. Bagi Bayu, menerima penjelasan yang mendasar itu terasa seperti makan tapi nggak kenyang. Dia harus bertanya, harus menggali, sampai pikirannya merasa puas. Ini dorongan intrinsik bukan karena ingin sok pintar. Tapi di dunia yang makin sering mengutamakan cepat dan jalan dulu aja, pertanyaan seperti itu sering dianggap mengganggu. Nah, konflik ketiga ini datang dari hal yang paling kita benci semua. Presentasi yang kacau balau. PowerPoint tiba-tiba ngehang. Layarnya freeze di slide future projection dengan grafik yang kagak jelas bentuknya. Persis seperti masa depan yang lagi direncanain. Suasana meeting yang sudah panas makin jadi. Campur aduk antara bingung, kesal, dan stres. Melihat kesempatan untuk mencairkan suasana, Bayu coba berbisik ke rekan di sebelahnya. Tapi suaranya malah keluar kayak paket toa. "Waduh, cuy, ini kayak lagi online meeting pakai paket internet 5 ribuan ya? Bufferingnya pas di bagian penting." Sambil tersenyum berharap ada yang nyengir atau minimal manggut-manggut.
Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ruangan jadi semakin hening. Rekannya cuma melirik lalu balik fokus ke laptop dengan ekspresi datar. Dari ujung meja suara komentar meluncur. Nggak lucu, bay. Lagian ini kan offline meeting. Seketika itu pula lelucon yang dianggapnya lucu dan relatable malah berubah jadi jebakan Batman. Bukan cuma nggak lucu, tapi malah nambahin poin keanehan di diri Bayu di mata teman-teman kerjanya. Mereka menganggap bukan saatnya untuk lucu-lucuan di saat yang penting. Humor yang mestinya bisa nyambung malah bikin dia terasa makin jauh. Ini merupakan tanda orang jenius yang ketiga. Humor yang rada gelap dan aneh, atau koneksi asosiatif yang tidak biasa. Pulang ke rumah malam itu Bayu merasa lelah yang berbeda. Bukan lelah fisik, tapi lelah mental karena merasa terus-terusan salah dimengerti. Dia mengambil ponsel dan menelepon sahabatnya Rina. Suaranya lirih. Rin, gua rasa ada yang salah dengan gua kali ya. Kenapa hal-hal yang terasa jelas dan penting buat gua terasa begitu aneh dan gak klik buat mereka? Apa gua yang terlalu ribet ya? Pertanyaan itulah yang akan menjadi awal perjalanan Bayu. Perasaan gak klik dengan dunia di sekitarnya, yang ternyata menyimpan penjelasan psikologis yang sangat masuk akal. Mungkin lo juga pernah ngerasain hal yang sama, merasa cara berpikir lo berbeda. Pertanyaan lo sering dianggap aneh, atau lo butuh waktu sendiri yang justru disalahpahami sama orang lain. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi pada Bayu? Apa semua ini sekedar kepribadian introvert? Atau ada sesuatu yang lebih? Bagaimana dia bisa menemukan cara untuk klik tanpa harus mematikan cara kerjanya yang unik? Yuk, kita telusuri bersama. Jangan lupa sebelum lanjut, tulis di kolom komentar kalau lo pernah ngalamin momen tidak klik kayak si Bayu ini. Nah, setelah percakapan dengan Rina, Bayu nggak tinggal diam. Dia mulai mencari jawaban tentang keanehan-keanehan dalam dirinya, yang tanpa dia sadari menjadi tanda kalau dia termasuk dalam golongan orang yang di atas rata-rata. Si Bayu ini hampir selalu terlihat memakai noise cancelling headphone di kantor. Bukan buat gaya-gayaan ya, tapi karena suara ketikan keyboard, bunyi AC, atau obrolan dari meja sebelah benar-benar bikin konsentrasinya ambyar. Bagi yang lain itu cuma suara latar, tapi buat Bayu itu seperti orang teriak-teriak di perpustakaan yang hening. Dan ternyata ini ada penjelasan ilmiahnya. Menurut penelitian, sekitar 20% dari kita punya sensory processing sensitivity, atau sistem saraf yang settingannya lebih sensitif. Dan ini merupakan tanda orang jenius yang keempat. Otaknya memproses segala informasi, suara, cahaya, emosi, lebih dalam dan detail. Itu sebabnya keramaian bisa bikin orang-orang yang seperti ini lelah banget. Tapi sisi baiknya, orang-orang seperti Bayu ini punya kreativitas yang tinggi dan empati yang lebih dalam. Jadi, pakai headphone itu bukan sok eksklusif ya, itu sekedar survival kit. Tanda orang jenius yang kelima agak unik. Suatu hari, Bayu lagi berdiri di depan cermin kamar mandi kantornya, berbicara pelan pada bayangannya sendiri. Oke, jadi argumennya dimulai dari data A. Lalu tiba-tiba aja office boy masuk. Seketika Bayu langsung berhenti ngomong. Mereka saling tatap. Suasana langsung berasa aneh banget. Bayu langsung keluar dengan muka yang rada merah. Selama ini Bayu sadar dan rada malu dengan kebiasaannya berpikir sambil ngomong sendiri. Tapi sebenarnya Bayu sedang melakukan kegiatan yang namanya metakognisi. Metakognisi adalah cara otak mengorganisir pikiran yang berantakan. Itu seperti mendengarkan rekaman ide-ide kita sendiri. Dengan begitu kita bisa merencanakan langkah dan memecahkan masalah dengan lebih baik. Jadi kalau lo suka ngomong sendiri saat lagi mikir, itu tandanya otak lo lagi kerja optimal. Belum tentu karena lo aneh ya. Masalah lain, Bayu gampang banget bosen. Tugas administrasi harian yang itu-itu aja terasa seperti siksaan yang pelan banget. Otaknya selalu butuh teka-teki yang baru. Butuh tantangan yang bisa digaruk. Kalau enggak, dia jadi lesu dan enggak bersemangat. Ini merupakan tanda orang jenius yang keenam. Kebutuhan akan stimulasi intelektual. Dan yang paling bikin gregetan, saat bos atau rekan kerja memuji hasil kerjanya, Bayu malah jadi enggak enakan. Dalam hatinya berbisik, cuma lagi kebetulan doang kok. Atau, gila, mereka ngira gue pinter banget kali ya. Padahal kan kagak. Perasaan seperti inilah yang disebut menjadi tanda yang ketujuh buat orang yang jenius, yaitu imposter syndrome. Teori ini bilang, orang yang kurang kompeten sering merasa paling jago. Sebaliknya, orang yang sangat kompeten justru cenderung meremehkan dirinya sendiri.
Karena mereka sadar betapa banyak yang belum mereka tahu. Mereka mengira orang lain sepintar atau lebih pintar dari dirinya. Jadi perasaan, gue gak pantas dapat pujian kayak gini, justru tanda bahwa lo mungkin lebih jago dari yang lo kira. Nah, di tengah proses penemuan jati diri ini, tantangan besar datang. Bos mengumumkan proyek troubleshooting yang ruwet banget. Sistem lama error, datanya acak-acakan, dan semua tim mengelak. Walah, itu mah proyek bunuh diri, bisik salah satu rekan. Tapi mata Bayu berbinar. Justru inilah puzzle yang selama ini otaknya rindukan. Dengan jantung berdebar, dia mengangkat tangan. Saya bisa coba, Pak. Ruang meeting mendadak senyap. Lalu cibiran mulai keluar. Siap-siap yuk jadi kambing hitam, kata seseorang. Bayu mendengarnya, tapi kali ini rasanya berbeda. Ada sedikit keyakinan di tengah keraguan. Beberapa hari berselang, Bayu berdiri di depan papan tulis putih di ruang proyek kecilnya. Papan itu penuh coretan rumus, diagram, dan panah-panah yang hanya dia yang ngerti. Wajahnya terlihat frustasi. Berkali-kali dia menghapus dan menulis ulang. Tapi kalau kita perhatiin matanya, di sana ada cahaya, ada semangat. Dia baru saja menemukan sebuah pola kecil di tengah data yang kacau. Sebuah pola yang tidak terlihat oleh siapapun. Dalam hati sebuah kesadaran baru tumbuh. Ternyata keanehan gua itu bukan cacat, tapi adalah sebuah tool khusus untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda. Oh iya, kalau curhatan gue ini bermanfaat buat lo, jangan lupa bantu channel ini berkembang dengan subscribe dan like videonya ya. Oke, lanjut. Hari presentasi akhir tiba. Ruang rapat besar dipenuhi para stakeholder dengan ekspresi datar. Tim satu persatu maju, menampilkan slide berisi grafik dan data yang terlihat bagus tapi terasa so-so. Lalu, tiba giliran Bayu. Bayu berdiri, mengambil napas dalam. Alih-alih langsung membuka slide dan spreadsheet, dia malah memulai dengan sebuah pertanyaan. Pernah gak sih kita merasa seperti semut yang mencoba memahami denah seluruh kota, padahal yang kita lihat cuma sepetak trotoar? Ruangan hening, beberapa alis terangkat. Itu adalah tanda orang jenius ke-8, suka berpikir secara analogi. Otak Bayu secara alami menerjemahkan konsep rumit menjadi gambaran yang bisa diraba. Dia lalu melanjutkan. Menurut Bayu, akar masalahnya bukan di softwarenya yang error, tapi ada di pola perilaku pengguna yang tersembunyi di balik data angka-angka itu. Ide yang ia dapat dengan menggabungkan prinsip psikologi konsumen dan teori jaringan sederhana. Inilah tanda orang jenius ke-9, pemikiran lintas disiplin, yang dalam ilmu psikologi disebut integrative complexity, yakni kemampuan alami untuk menyatukan potongan informasi dari bidang yang berbeda. Bayu tidak melihat data teknis dan perilaku manusia sebagai dua hal yang terpisah. Baginya itu adalah dua keping puzzle yang saling melengkapi. Presentasi Bayu juga nggak lempeng-lempeng aja. Ia melompat-lompat seperti orang yang sedang menghubungkan titik-titik di kepalanya, yang cuma dia yang bisa lihat. Rekan-rekannya saling pandang, kelihatan bingung. Bosnya menyilangkan tangan, wajahnya susah untuk dibaca. Suasana tegang. Bayu bisa merasakan keraguan itu membumbung di udara. Untuk sepersekian detik, ia merasa akan gagal lagi. Tiba-tiba, Pak Hendra, direktur senior yang dikenal cool dan punya pemikiran yang tajam, mencondongkan tubuhnya ke depan. Matanya menyipit, lalu perlahan-lahan senyum tipis muncul di bibirnya. Dia ngerti apa yang Bayu sampaikan, dan ia mulai bertepuk tangan, pelan, lalu diikuti oleh bos Bayu, dan akhirnya oleh seluruh ruangan. Mereka bukan cuma sopan, mereka melihat kecemerlangan dari solusi yang justru lahir karena Bayu keluar dari jalur yang biasa. Kemenangannya bukan karena tiba-tiba jadi pandai bicara, tetapi karena ia memberanikan diri menggunakan semua keanehannya, rasa ingin tahu yang tak terbendung untuk menggali akar masalah, pemikiran mendalam yang menghubungkan titik-titik yang terpencar, dan keberanian untuk membawa perspektif yang sama sekali tidak biasa ke meja rapat. Itulah tanda orang jenius yang ke-10, melihat koneksi yang tidak dilihat orang lain. Setelah presentasi, rekan Bayu yang dulu sering menyindirnya, menghampiri dan berkata, "Jujur Bay, gue gak ngerti semua istilah teknis lo tadi," katanya sambil tertawa ringan. "Tapi solusi lo emang keren banget, seriusan. Ajarin gue dikit-dikit lain kali ya." Bukan pujian yang berlebihan tapi tulus. Dan itu yang terpenting, Bayu kini dihargai. Perubahan yang terjadi pada Bayu tidak dramatis. Dia tidak tiba-tiba jadi orang paling populer di kantor. Esok harinya, kita masih bisa menemukannya duduk sendirian di kantin, membaca buku. Biasanya orang-orang rada segan untuk menghampirinya, atau untuk sekedar say hello. Tapi kali ini ada yang berbeda. Seorang rekan dari divisi lain mendekat dan mulai mengobrol. Percakapan kecil itu adalah kemenangan yang sesungguhnya.
dia bisa tetap menjadi dirinya yang unik dan mulai menemukan caranya untuk bisa klik dengan yang lain. Mungkin lo juga pernah merasakan apa yang Bayu rasakan. Dianggap terlalu serius, terlalu banyak nanya, terlalu sensi, atau terlalu aneh. Jadi sebelum lo memaksa diri lo untuk menjadi normal dan mengubur semua keunikan lo, coba tanya diri lo, apa emang lo beneran cacat? Atau ini sebenarnya adalah bahasa yang berbeda dari pikiran lo yang cerdas? Semua tanda-tanda di atas bukan tiket untuk jadi sombong ya, tapi sebagai pengingat bahwa kontribusi terbesar lo justru sering datang dari cara lo yang unik dan berbeda dalam melihat dunia. Dunia butuh pola pikir yang standar, benar. Tapi dunia sangat menunggu terobosan dari cara berpikir yang tidak standar. Jadi, teruslah untuk bertanya secara kritis. Teruslah membuat koneksi yang gak dilihat orang lain. Dan percaya deh, akan ada saatnya keanehan lo itu menjadi solusi yang ditunggu-tunggu semua orang. So, jadilah orang yang aneh, jadilah orang yang cerdas, dan carilah tempat di mana keduanya bisa bersinar.